cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ونبي بعده صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Agung Darussalam Purbalingga, yang kami hormati pula segenap jamaah salat maghrib, kajian ba'da maghrib dan juga salat isya rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini di bawah naungan langit yang dingin ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pada malam hari ini diberkahi olehnya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, para sahabat dan mereka yang mengikuti beliau hingga di akhir nanti. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, seharusnya pada malam hari ini diisi oleh beliau Ustadz Roni Eko, namun dikarenakan adanya udzur sehingga pada hari Rabu atau Kamis beliau menghubungi kami untuk mengisi lagi, menggantikan beliau di malam Ahad ini. Dan kebetulan malam ini juga kami tidak ada jadwal untuk mengisi di tempat lain, jadi kami menyanggupi. Dan kami pun tidak bersifat memaksa Bapak Ibu semuanya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau istirahat di rumah nih, karena yang ngisi bukan Ustaz Roni, monggo. Bebas. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, ayyuhal hadir rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan membicarakan dan bermuhasabah bersama bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Kita hidup di dunia hanya sekedar mampir saja. Adapun kesempatan yang diberikan kepada kita berupa waktu merupakan modal saja. Dan waktu merupakan modal utama bagi manusia di dalam kehidupan mereka. Coba kita pikirkan Bapak Ibu, banyak sekali orang yang menghidupi keluarganya dengan memikirkan waktu. Contoh, penjual nasi rames. Sebagian di antara para penjual itu memanfaatkan waktu pagi. Kenapa? Karena tahu di pagi hari banyak orang yang mencari sarapan. Ojek pangkalan misalkan. Mereka juga memikirkan dan memanfaatkan waktu sore, karena tahu di waktu sore adalah waktu di mana para karyawan pulang ke rumah dan butuh transportasi. Kemudian penjual mainan akan memanfaatkan waktu akhir pekan, karena tahu di waktu tersebut adalah waktu di mana para keluarga menghabiskan waktunya untuk berekreasi. Tidak hanya urusan duniawi,
Dengan waktu sebagian kita juga memanfaatkannya untuk beribadah. Contoh di hari Jumat, memikirkan waktu berangkat ke masjid diusahakan lebih kasik jam 11. Kemudian setelah subuh, waktu setelah subuh akan digunakan untuk berzikir sebelum melakukan aktivitas harian. Waktu sore hari Jumat digunakan apa? Berdoa. Karena ada dalil-dalil kuat bahwa waktu sore hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Bahkan sebagian di antara kita juga beristiqomah untuk memanfaatkan sepertiga malam terakhir untuk sholat tahajud. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya dari kehidupan masyarakat kita yang menunjukkan bahwa mereka akan memanfaatkan waktunya untuk meraih hal-hal yang diinginkan. Meskipun memang kita tidak pungkiri bahwa waktu itu sering dilupakan, atau justru banyak orang yang tidak tahu bahwa waktu itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan, yang diberikan oleh Allah kepada para manusia. Jazakallahu khair. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan menekankan mengenai nikmat waktu ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan, nikmatani, dua kenikmatan. Maghbunun fihima katsirun minan nas, yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Di sini di awal hadisnya disebutkan secara jelas nikmah. Ya, nikmatan, dua nikmat. Bukan lagi kita ambil dari maknawi, tapi sudah zahir. Ya, nikmat, jelas nikmat. Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Kata Nabi SAW, nikmat tersebut adalah as-sihhah wal faragh. Dua nikmat yang sering dilalaikan adalah yang pertama sihhah, yaitu kesehatan. Dan yang kedua al-faragh, yaitu waktu luang. Sehingga dengan adanya kelupaan atau tidak tahu bahwa waktu adalah nikmat, banyak orang yang pertama tidak bersyukur. Dan di antara bukti syukur seorang manusia adalah dengan memanfaatkan kenikmatan untuk hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah banyaknya orang yang mereka itu merasa menyesal manakala terluput tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Betapa banyak orang tua yang tidak bisa membaca Al-Quran manakala sudah di usia senja, mereka mengatakan enggane mbiyen sinau Iqra. Andaikan dulu saya belajar baca Al-Quran, meski aku ora ketinggalan karo kanca-kancane. Ada juga yang mengatakan karena tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, andai saja dulu aku bisa menuntaskan pendidikanku di pesantren, misalkan, tentu aku tidak terasing, merasa terasing. Atau kalimat-kalimat lainnya karena tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Dan penyesalan orang karena tidak memanfaatkan waktu dengan baik yang lebih parah, atau bisa kita katakan paling parah, adalah manakala mereka itu menyesal di alam akhirat dan mereka masuk ke dalam neraka. Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat As-Sajdah ayat 12,
Dalam surat As-Sajdah ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim." Dan jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya karena menyesal kenapa waktu di dunia tidak dimanfaatkan dengan baik. Mereka ahli neraka itu mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami sudah melihat azab yang Engkau janjikan di dalam Al-Quran. Wa sami'na, dan kami telah mendengar. Farji'na, ya Allah kembalikan kami. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah kembalikanlah kami ke dunia, pasti kami akan beramal soleh. Sudah punya niat dan tekad baik. Inna muqinun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin, yang beriman. Tapi imannya di mana? Di alam akhir. Karena tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, ahli neraka masuk dalam neraka dengan penuh penyesalan dan berdoa dengan khusyuk. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami mendengar ya Allah, kami melihat ya Allah. Ya Allah kembalikan kami ke dalam alam dunia, pasti kami akan beramal soleh. Kinten-kinten dikabul akan nama boten, karena akhirat adalah negeri balasan, bukan negeri amal. Begitu pula Allah sebutkan di dalam surat Al-Mulk ayat 10. Ya, surat Al-Mulk ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka, para penghuni neraka mengatakan, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, ma kunna fi ashabis sa'ir, tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Ini bukti lagi bahwa para penghuni neraka itu menyesal. Kenapa? Karena tidak bisa memanfaatkan waktu di alam dunia dengan baik, tidak bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat waktu yang diberikan kepada mereka. Bahkan kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam surat Al-Asr Allah bersumpah dengan waktu. Tentu semuanya hafal ya surat Al-Asr-nya. Allah Ta'ala berfirman, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Rugi karena mereka tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Ya. Kemudian kata Allah Ta'ala, seluruh manusia itu kan innal insana lafi khusr. Al-insan di sini menggunakan alif lam istighraq, yang artinya semua manusia itu pasti merugi. Ya. Semua manusia merugi. Laki-laki, perempuan, raja, rakyat, kasta tinggi, kasta rendah, semuanya merugi, kata Allah Ta'ala. Innal insana lafi khusr. Namun ada solusi supaya tidak jadi orang yang merugi, yaitu di ayat ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang tidak merugi, kata Allah, adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, menasehati dalam kebenaran dan juga menasehati di dalam kesabaran. Di dalam kitab Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala,
Surat Al-Asr ini jadi dalil tentang 4 kewajiban manusia. Ya, tentang 4 kewajiban seorang muslim, yaitu ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Ya, 4 hal ini, ilmu, amal, dakwah, sabar, adalah kewajiban semua dari kita. Dan itu Allah terangkan di dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Dan orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik adalah orang-orang yang bisa mengamalkan 4 hal ini selama hidupnya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Namun sayangnya waktu di dunia itu tidak lama, ya kan? Waktu di dunia itu hanya sebentar. Ya, hanya sebentar. 60 tahun itu sebentar napa dangu sih Pak Bro? Dangu napa mboten? Lama gitu mungkin. Tapi kalau dibandingkan dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW kan ada yang sampai ribuan tahun. Ya, dan itu lebih lama. Apalagi dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Satu hari di alam akhirat berapa ribu tahun di dunia? Ka'alfi sanah, seperti 1.000 tahun. Ini kan lebih lama lagi ya. Sehingga bisa kita katakan waktu di dunia ini hanya sebentar. Dan waktu yang sebentar itu terpotong dengan waktu menunggu masa balik. Ya. Dipotong lagi dengan kalkulasi waktu-waktu tidur kita, waktu makan kita, waktu kerja kita, dan waktu-waktu kehidupan lainnya. Dan kalaupun kita melakukan ibadah, diakui mboten, ketika kita beribadah sering napa mboten kita enggak khusyuk? Sering ya, mboten selalu, alhamdulillah. Ya, nek lagi sholat kadang masih termasuki dengan pikiran-pikiran duniawi. Ketika puasa kadang masih tidak sabar. Ketika baca Al-Quran kadang masih termasuki hal-hal yang lainnya. Dan ini mengurangi kualitas bersyukur kita atas nikmat waktu. Bapak Ibu yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW menasihatkan kepada kita bahwa hendaknya kita menjadi sosok yang pintar di dalam alam dunia. Kepintaran di dalam alam dunia itu adalah dengan menjadi seorang yang berasa sebagai seorang musafir. Rasulullah SAW mengatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, beliau Rasulullah SAW mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau musafir. Ya. Nasihat ini diberikan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Orang asing atau abiru sabil, ya. Abiru sabil itu mungkin lebih tepatnya orang yang lagi jalan ke perjalanan jauh, lalu dia mampir ke tempat untuk istirahat. Itu namanya abiru sabil. Ya, artinya dia itu di tempat yang beraktivitas di sana, dia berpikir ini tempatku sementara. Ya, ini tempatku sementara. Dan aku merasa gak betah tinggal di sini karena aku punya rumah di negeri sana. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita itu supaya jadi orang yang merasa sebagai orang musafir. Kita saat ini di dunia itu sedang bersafar. Kita hidup di dunia ini bukan untuk selama-lamanya. Ada masa di mana kita harus kembali pulang. Seperti orang yang bekerja di luar negeri misalnya. Apa ada orang yang safar, yang merantau di negeri sana-sana, menjadi orang yang berubah KTP-nya? Kan enggak kan? Ada masa di mana dia harus pulang. Dan selama dia di negeri sana, dia berusaha mengumpulkan sesuatu untuk dibawa pulang.
Begitu pula kita Bapak Ibu hidup di dunia ini. Ya. Kita di dunia ini hanya sementara. Bapak kita Nabi Adam alaihissalam adalah orang yang punya negeri namanya surga. Ya. Karena dihukum oleh Allah, beliau bersama istrinya tinggal di dunia. Jadi dunia ini bagi Nabi Adam dan istrinya itu penjara apa surga? Penjara kan? Ya, penjara. Sijnul mukmin gitu kan. Maka ya, kita harus berpikir dan memiliki mindset sebagai seorang musafir di dalam dunia. Yaitu kita memikirkan bagaimana caranya kita bisa membawa bekal sebaik-baiknya sebelum kita dipanggil oleh Allah. Ya. Kalau sudah pada tahap nggak betah, wah luar biasa. Nggak betah dalam arti positif nih, bukan menjadikan kenikmatan dunia sebagai ablaghun nikmah, nikmat paling tinggi, ya. Sehingga dia menggunakan nikmat-nikmat di dunia untuk dijadikan sebagai sarana dan wasilah masuk ke dalam alam akhirat. Dan ini Bapak Ibu yang kami hormati dikuatkan juga dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang lainnya, ma mathali wa mathal hayatid dunya illa karakibin nama tahta dhilli syajaratin thumma qama wa tarakaha. Permisalan antara diriku dan kehidupan dunia seperti orang yang naik kendaraan atau musafir yang tidur di bawah pohon, kemudian dia bangkit lalu meninggalkan pohon itu. Insyaallah. Baik. Kan sebagaimana yang disebutkan tadi, mana mungkin ada orang yang bersafar atau cuma mampir neduh selama-lamanya di situ, bikin rumah, bikin pondasi, kan nggak mungkin. Ya, dia hanya sebentar lalu pulang ke rumahnya. Bapak Ibu yang hormati rahimani wa rahimakumullah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mewasiatkan kepada kita, inna dunya qad irtahalat mudbirah wa innal akhirata qad irtahalat muqbilah. Dunia itu sedang pergi, irtahalat, qad irtahalat, telah meninggalkan kita, ya, mudbirah, meninggalkan kita. Dan sesungguhnya akhirat qad irtahalat muqbilah, dan akhirat sadar atau tidak sedang mendatangi kita. Walikulli minhuma banun, kata Ali radhiyallahu anhu. Dan setiap dua hal tadi, yaitu dunia dan akhirat, memiliki anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan jangan jadi anak-anaknya dunia. Kemudian beliau radhiyallahu anhu mengatakan, fa innal yawma 'amalun wala hisabun. Hari ini kita hidup di dunia adalah kesempatan untuk beramal, wala hisab, dan tidak ada hisab. Amal kita sebaik apapun mungkin Allah balas di dunia juga. Ketenangan hati, doa mudah diijabahi, keinginan tercapai, mungkin demikian. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga menyiapkan balasan yang jauh lebih besar di akhirat. Ya. Dan manakala kita melakukan dosa, mungkin kita akan mendapat cipratan akibatnya. Doa sulit dikabulkan, hati tidak tenang, ya. Kemudian keluarga, ya, anak istri kok jadi sulit diatur, ya, dan lain sebagainya. Namun hari ini apa yang terjadi berupa akibat dari amal baik maupun buruk itu belum apa-apa dibandingkan hisab nanti. Sehingga kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, fa innal yauma 'amalan wala hisab. Hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk beramal dan Allah belum hisab sepenuhnya amal kita. Wa ghadan, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan besok di akhirat hisabun wala adab, wala amal. Dan kalau besok sudah masuk alam akhirat, maka saatnya hisab, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal.
seperti yang sudah kita sebutkan tadi di dalam surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka beramal, bahkan amalnya lebih khusyuk dari kita bisa jadi. Karena mereka melihat langsung azab yang ada, merasakan langsung bagaimana azab neraka, merasakan langsung bagaimana ancaman Allah terjadi, sehingga doa-doanya pun doa yang khusyuk. Namun doa yang penuh kekhusyukan dan keikhlasan tersebut bermanfaat buatan Anda. Karena mereka beramal di mana? Di akhirat. Sementara orang-orang beriman beramal dengan maksimal di dunia, lalu Allah berikan tunai, dan tidak ada sedikit pun pengurangan dan kezaliman kepada orang-orang yang sudah beramal di alam dunia. Mudah-mudahan kita semuanya istiqamah. Allahumma amin. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati rahimani wa rahimakumullah, amalnya atau kenikmatan yang sedikit berupa waktu hidup di dunia tentu hendaknya kita maksimalkan, ya, tentu hendaknya kita manfaatkan sebaik mungkin. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa memanfaatkan waktu hidup di dunia yang sifatnya sebentar ini? Paling tidak ada 2 tips yang bisa kita lakukan supaya kita bisa memanfaatkan kesempatan hidup yang sebentar ini. Yang pertama, prioritaskan amalan wajib. Yang pertama, prioritaskan amalan yang sifatnya apa? Wajib. Di antara kita, di antara orang-orang yang sana-sanang ya, ada orang yang kadang itu seperti main games. Main games itu kan yang harusnya diseriusi jadi nggak serius, yang harusnya dibikin nggak serius jadi serius. Sebagian di antara mereka ada yang serius dengan amalan yang sifatnya sunnah, padahal amalan wajib itu kan konsekuensinya jika dilakukan dapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Ada perbedaan di dosa ketika meninggalkan perkara yang wajib. Namun sebagian di antara mereka ada yang fokusnya itu hanya ke amalan yang sunnah. Contoh, puasa Senin Kemis. Ya, puasa Senin Kemis. Semangat puasa Senin Kemis. Ya. Karena tahu fadilah-fadilahnya mungkin ya. Namun lupa dengan qadha puasa atau kualitas puasa Ramadan itu lebih jelek dari puasa Senin Kamis. Contoh lainnya, sebagian orang itu menjaga sholat tahajud atau sholat duha, ya, fokus dan khusyuk di 2 sholat itu. Namun ketika melaksanakan sholat fardu dibikin enteng, nggak ada udzur, nggak ada apa, sholatnya di rumah. Ketika sudah di dalam jamaah soft sholatnya apa? Matan khusyuk. Beda dengan sholat tahajud. Ini kan sikap yang sebetulnya itu kurang tepat. Manakala memprioritaskan amalan sunnah dibandingkan amalan yang hukumnya apa? Wajib. Amalan yang hukumnya wajib. Padahal kalau kita lihat hadisnya, contoh yang lain juga, dan ini sering terjadi. Contoh dalam muamalah. Di dalam muamalah, hubungan kita dengan orang lain kan ada yang juga bersifat wajib dan sunnah. Banyak orang yang semangat untuk bersedekah, donasi, ya. Tapi manakala nyarutang, nopo angel banget. Ini kan beda timbang ini. Padahal kalau nggak nyarutang, kok meninggal, dosa ndak? Dosa dimitiakan nanti di akhirat. Kalau orang meninggal dalam keadaan tidak berdonasi, dosa ndak? Ndak, karena hukumnya sunnah. Tapi mohon jangan dipahami kami sedang mendiskreditkan gitu. Yang sudah beramal sunnah monggo istiqomah saja, ya, tetap jaga amalan-amalan sunnah itu. Yang kami ingin tekankan di sini adalah hendaknya kita jadikan prioritas amalan wajib ini lebih tinggi daripada amalan yang sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha ta'ala qala." Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah berfirman,
Man 'adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, faqad adantuhu bil harbi, sungguh aku nyatakan perang kepadanya. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu hal. Nah, ini setelahnya ini jadi syahidnya. Ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi, tidaklah ada satu amalan yang digunakan untuk mendekatkan diri kepadaku yang amalan itu lebih aku cintai daripada amalan yang sifatnya fardu. Artinya, kalau kita lihat barometer kecintaan Allah, apakah amalan sunnah dan amalan wajib yang lebih dicintai Allah adalah amalan wajib. Meskipun misal sholat subuh 2 rakaat, ya, sholat subuh kan cuma 2 rakaat, 2 rakaat sholat subuh dibandingkan dengan 8 rakaat sholat tahajud, yang lebih dicintai Allah yang mana? Sholat subuh 2 rakaat, karena sifatnya wajib. Apa manfaatnya beramal dengan amalan yang sunnah? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wala yazalu 'abdi, yazal wala yazal artinya istimrar, yaitu senantiasa dalam istiqomah berkesinambungan. Dan tidaklah hambaku terus-menerus beramal, yataqarrabu ilayya, dan terus-menerus beramal dengan apa? Bin nawafil, dengan amalan-amalan yang hukumnya sunnah. Artinya manfaat dari amalan sunnah itu tidak bisa jadi tidak kita dapatkan sekali saja. Manfaatnya la yazal, terus menerus dan istimrar. Dan tidaklah hambaku senantiasa beramal dengan amalan-amalan yang sunnah hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Jadi dalam hadis ini terkandung makna bahwa kita harus memprioritaskan. Kita punya waktu sebentar di alam dunia, ya, dan kita manfaatkan waktu sebentar ini dengan memprioritaskan amalan-amalan yang hukumnya apa? Wajib di atas amalan-amalan yang hukumnya sunnah. Baik, itu yang pertama. Kemudian tips yang kedua, karena kita hanya sebentar ya hidup di dunia, tentu kita harus memikirkan dan mengetahui bagaimana mendapatkan jackpot amal. Maksudnya beramalnya sedikit tapi pahalanya besar. Di antara amalan yang bisa kita manfaatkan untuk meraih pahala besar dengan amal yang ringan, yang pertama, amalan datang ke masjid sebelum adzan. Amalan datang ke masjid sebelum apa? Adzan. Rasulullah Muhammad SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah, Rasulullah mengatakan, la yazalu ahadukum fi salatin, salah seorang di antara kalian dianggap terus-menerus di dalam salat, teranggap terus-menerus di dalam salat, madamatis salatu tahdisuhu. Syaratnya apa? Syaratnya selama ia menunggu sholat, la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa shalah, ya. Di mana sholat tersebut menahannya untuk pulang, dan tidak ada yang menahannya untuk pulang ke keluarganya kecuali sholat. Memang di dalam hadis ini tidak disebutkan harus nunggu adzan atau sebelum berkumandangnya adzan. Namun dari hadis ini kita paham bahwa semakin kita lama menunggu sholat, semakin besar pula apa? Pahalanya. Ya, seberapa besar kita menunggu sholat, sebegitu pula besar pahala kita. Bahkan Rasulullah katakan, salah seorang di antara kalian dianggap terus-menerus dalam sholat, ya, la yazalu fi sholatin. Ya, Masya Allah, seakan-akan ingin menyebutkan atau menekankan besarnya pahala menunggu sholat. Ini yang pertama.
Yang kedua, amalan ringan dan berpahala besar selanjutnya adalah membaca Al-Quran. Dan insya Allah ini sudah sangat familiar, yang mana kita ketahui Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Ya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan nilainya berapa? 10 kelipatannya. Baik. Kemudian yang ketiga, amalan ringan berpahala besar selanjutnya adalah datang ke kajian. Kenapa? Datang ke kajian. Siapa di antara kita yang tidak mau masuk surga dengan mudah? Begitu. Ingin ke puncak gunung saja, kita memikirkan bagaimana jalur yang paling enak. Ya. Surga itu lebih pantas untuk kita cita-citakan. Ya. Dan salah satu cara mudah untuk masuk ke dalam surga selain berjihad adalah dengan datang ke kajian-kajian Islam. Ya. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menapaki satu jalan untuk mencari ilmu syariat, ilman di sini meskipun bentuknya adalah nakirah dan umum, tidak masuk di dalamnya mencari ilmu dunia. Ya. Ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu akhirat, ilmu yang bersifat wajib. Meskipun memang terkadang kita butuh ilmu-ilmu dunia. Oleh karena itu sebagian ilmu dunia hukumnya fardu kifayah untuk dicari. Ya, kata Nabi, barang siapa yang menapaki jalan untuk mencari ilmu agama di dalamnya, kata Nabi, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan baginya dalam menuju surga. Baik, amalan ringan berpahala besar yang pertama, menunggu waktu sholat, berangkat ke masjid sebelum adzan. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, datang ke kajian. Dan yang terakhir, amalan kecil berpahala besar adalah perbanyak zikir. Ya. Atau kita bisa sebutkan tips yang keempat, membaca doa dan zikir sehari-hari. Apa itu doa dan zikir sehari-hari? Banyak. Bangun tidur baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Masuk kamar mandi baca lagi doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar kamar mandi, ghufranaka. Melepas pakaian, bismillah. Menggunakan pakaian, alhamdulillahilladzi kasani hadza warzaqanihi min ghairi hauli minna wala quwwah. Keluar wudu di rumah, bismillah. Diakhiri asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Masuk masjid, Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Salat. Oh, Masya Allah. Kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu, kalau kita hitung-hitung dan lihat doa dan zikir, kalau kita baca setiap aktivitas kita jadi orang yang banyak berzikir enggak? Banyak. Hampir setiap gerakan kita ada zikirnya. Jadi banyak zikir itu bukan hanya banyak kuantitas, ribuan, jutaan, miliaran, bukan hanya itu. Lebih baik baca doa-doa seperti ini istiqomah dibandingkan nggak pernah baca doa-doa sehari-hari tapi baca subhanallah ribuan kali misalnya. Kalau untuk sendiri mau mematok 1 juta kali monggo, ya silahkan. Ya. Tapi jangan ada niatan ini sunnah gitu. Ya, baik. Kembali lagi, amalan-amalan yang doa dan zikir sehari-hari itu adalah amalan-amalan yang ada dalilnya dan jadi kebiasaan Nabi. Siapa yang melakukan hal tersebut, menjaga doa dan zikir-zikir sehari-hari adalah orang-orang yang adzzakirunallaha katsiran, berzikir kepada Allah dengan apa? Zikir yang banyak. Ya, baik. Bapak Ibu yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, ini materi yang bisa kami sampaikan. Kesimpulannya, waktu kita di dunia hanyalah sementara. Kita sudah potong waktunya dengan masa balik, masa bermain, masa kerja, masa tidur, masa makan dan seterusnya. Maka waktu yang ada untuk beribadah kita maksimalkan. Dengan cara apa? Yang pertama, memprioritaskan amalan-amalan yang bersifat wajib di atas amalan yang sifatnya sunnah. Yang kedua, memanfaatkan amalan-amalan yang sedikit tapi berpahala besar. Contohnya, datang ke masjid sebelum adzan,
baca Al-Quran, kemudian datang ke kajian Islami. Yang keempat, banyak berzikir atau menjaga doa-doa dan zikir-zikir aktivitas harian. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafarat.